Oke teman-teman, pertama-tama yang kita lakukan kalau ampere minyak agak naik itu adalah pertama ini kita cek dulu dari soketnya. Ini adalah soket yang menuju ke full pump sama ke ampere di dashboard. Oke, ini kita lepas soketnya. Oke, ini ada dua kabel. Ini ada bagian depannya ada dua kabel. Ini positif negatif. Ini adalah dua kabel yang menuju ke full pump. Nah, sedangkan yang bagian belakang ini yang warna hijau hitam ini dua kabel ini. Kalau di punya saya ini dua kabel, ada yang tiga kabel di, kalau nggak salah di mobil Verna ya, tiga kabel dia. Ini saya di Hyundai Excel 2, tapi untuk modelnya ini sebenarnya sama saja teman-teman. Oke, ini di sini ini dua kabel yang ini bagian ini tadi hijau sama hitam ini adalah yang menuju ke ampere minyak yang ada di speedometer. Oke teman-teman, pertama-tama kita kalau mau melakukan pengecekan, kita cek dulu ini dulu teman-teman, harus yang menuju ke speedometernya, jalur kabelnya aman atau enggak. Pertama-tama ya kita jumper dulu teman-teman. Ini saya ada kabel ya, ini yang hijau sama yang tadi yang pada bagian dua ini tadi, kita jumper teman-teman. Kita masukkan di sini kabelnya. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian speedometer pada posisi kontak on. Kita pada posisi kontak on, kita lihat apakah speedonya ampere minyaknya naik atau enggak. Kalau ampere minyaknya naik berarti jalur pada kabelnya aman. Selanjutnya kalaupun masih belum aman, belum naik, berarti yang harus kita cek adalah bagian pelampung di dalam ini sama bagian papan PCB nya. Oke, kita coba kontak on dulu teman-teman. Ini posisi kita jumper, kita lihat si kontak on ya teman-teman. Nah, ini langsung full ya teman-teman, berarti jalur kabelnya masih aman teman-teman. Ini adalah cara pertama untuk pengecekan kenapa ini ampere minyaknya nggak mau naik. Selanjutnya kalau bagian di kabelnya aman, kita cek selanjutnya ke bagian pelampungnya. Selanjutnya kita cek pada bagian pelampungnya teman-teman, yang ada di bagian dalam ini, pelampung yang menyebabkan bisa ampere minyak itu nggak naik atau nggak akurat teman-teman. Oke, selanjutnya coba kita bongkar ini. Oke, selanjutnya ini kita buka teman-teman. Ini selang balik, posisinya kiri kanan ya. Ini pada bagian sini, pinggir ini sama ini kita tekan pelan-pelan ya teman-teman. Oke, ini udah lepas. Lanjut yang ini. Ini harus hati-hati ya teman-teman, takut nanti patah. Oke, ya udah terlepas. Selanjutnya kita buka ini bagian penguncinya. Diputar di sini teman-teman, kita pukul aja. Oke, ini udah terlepas teman-teman.
selesai kita angkat teman-teman. Kita angkat ya pelan-pelan. Ini karetnya juga kita lepas. Oke, selanjutnya teman-teman, yang menyebabkan ampere minyak itu enggak naik atau enggak akurat itu ada di bagian ini ya teman-teman. Ini bagian pelampungnya. Kalau ini di Hyundai Verna, ini Accent XL2 atau Apega, posisinya modelnya sama seperti ini. Tapi kalau di Hyundai Accent atau Cakra, dia enggak ada cover ini ya teman-teman, langsung hanya bagian atas ini, di bawahnya dia ada full pump. Jadi biasanya menyebabkan dia nggak akurat itu kalau di bagian Hyundai Accent atau Cakra, dia nggak akurat. Di biasanya di bagian pelampung ini dia tersangkut teman-teman. Di bagian di sini kalau di Accent atau Cakra dia ada filternya, jadi nyangkut di bagian ininya. Sedangkan kalau pada Hyundai Verna ini Accent XL2 atau Apega, dia biasanya di bagian ininya teman-teman, di bagian papan PCB nya ini. Inilah teman-teman, sebelumnya ini papan PCB ini posisinya ini bergeser ke sini teman-teman. Jadi yang bagian kuningan ini adalah bagian ground. Ini adalah ground teman-teman, kabel ground tadi, kabel ground. Dan sini adalah arus positif. Ini adalah arus positif yang masuk ke sini. Jadi pada bagian ini teman-teman. Oke, teman-teman. Pada bagian ini dia enggak kuningan, yang pada bagian sini dia enggak bergesekan pada ini papan PCB ini. Ini ada yang bagian udah terkikis teman-teman. Ini pada bagian bawah. Ini bisa dilihat. Ini terkikis teman-teman. Jadi ini saya ganjel. Jadi papan PCB yang ini, yang semulanya dia ke arah sini, mepet ke dinding bagian ini, jadi saya geser ke arah kanan sini. Jadi ini untuk yang bagian papan PCB atau bagian kuningan ini yang masih bagus, dia bergesekan sama yang ini kuningan yang bagian ground ini teman-teman. Nah, jadi dia akan normal kembali. Sama juga pada posisi mobil Accent atau Cakra. Biasanya juga di bagian ini dia udah pada bagian papan PCB nya ini udah kegerus teman-teman, bagian ininya. Jadi dia kurang sensitif lagi, jadi harus digeser. Untuk menggeserkan ini teman-teman hati-hati ya teman-teman, karena papan PCB ini rentan patah. Hati-hati teman-teman, dia rentan patah. Jadi pada saat mau menggeser ini papan PCB ini, baik di Hyundai Accent, Cakra, Verna, XL2, Accent atau Apega, posisinya hampir sama teman-teman. Ini digeser sini, ininya diangkat teman-teman, bagian ini teman-teman, bagian yang ini yang saya pegang ini, yang kuningan ini diangkat ke atas, baru ntar digeser. Bagian pinggirnya ini diganjel teman-teman. Nah, bagian ini pinggirnya ini diganjel. Ini saya menggunakan plastik teman-teman, menggunakan plastik atau apa aja teman-teman yang bisa untuk buat ngeganjel. Jadi nanti pada saat di dalam tangki minyak, ya, yang bagian ini pelampung yang ini yang ada kuningannya ini, dia akan, nah bagian kuningan yang ini, nah bagian kuningan ini dia akan bergesekan akurat teman-teman pada bagian yang ini. Lihat, bisa dilihat teman-teman. Nah itu, jadi dia akan bergesekan pada bagian papan PCB yang masih bagus, bukan yang udah kegerus ini teman-teman. Makanya saya geser ke sebelah sini teman-teman. Untuk ini adalah salah satu solusi teman-teman, daripada harus beli baru.
Ini untuk pelampungnya ini sendiri harganya kalau yang orinya itu kalau nggak salah sih hampir 500.000 teman-teman. Untuk yang KW-nya sendiri 250.000-an teman-teman. Jadi lumayan harganya. Jadi bisa kita akalin dengan cara seperti ini teman-teman. Oke, mungkin kalau ada yang perlu ditanyain sama saya bisa langsung japri atau WA saya kalau ada yang kurang mengerti. Ini adalah penjelasan kenapa terkadang ampere minyak itu sering nggak naik, walau padahal posisi minyak itu full kita isi tapi dia nggak mau naik. Biasanya penyebab utama ini ada di sini teman-teman, di papan PCB nya ini, karena udah kegerus makan usia teman-teman. Oke, berarti itu aja penjelasan dari saya. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau video ini bermanfaat tolong di share teman-teman buat teman-teman yang lain biar berbagi ilmunya. Thank you yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.